Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, hidrokarbon sendiri itu merupakan senyawa yang tersusun dari hidrogen, dan karbon, yaitu H dan C. Nah, untuk pembagiannya sendiri, lebih lengkapnya bisa kita lihat di skema ini. Hidrokarbon itu dibagi jadi dua, ada namanya alifatik, ini disebut juga dengan rantai terbuka, kemudian siklik, ini adalah rantai tertutup. Untuk alifatik sendiri dibagi jadi dua, jenuh dan tidak jenuh. Yang jenuh itu yang tunggal, yang tidak jenuh itu yang rangkap. Kemudian alisiklik itu tunggal, kemudian aromatik juga ikatan rangkap. Ini bisa kita lihat ada garis dua, berarti rangkap ya. Nah, lalu alkana ini adalah bagian dari alifatik yang jenuh ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah yang alifatik. Nah, yang jenuh tadi yang tunggal itu namanya alkana. Untuk rumus umumnya adalah ini. CnH2n plus 2, di mana jika n sama dengan 1, maka hanya nanti 2 dikali 1 plus 2, berarti hanya 4. Nah, ini untuk deret homolog, ini tata namanya. C-nya 1, jumlah atom C1 itu kita sebut metana, jumlah atom C-nya 2 itu etana, 3 propana, 5 pentana, kemudian 6 heksana, 9 nonana, 10 dekana. Nah, untuk deret homolog ini sebaiknya dihafal karena untuk memudahkan dalam memberi nama senyawa. Baik, ini untuk tata nama alkana. Silakan dibaca dan dipahamin bagian yang ini, tentukan rantai induk. Untuk lebih memahaminya, saya akan masuk ke contoh soal. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama tadi ditulis adalah tentukan rantai induk atau rantai utama. Rantai utama atau rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang atau yang paling banyak jumlah atom C-nya. Jadi jika punya struktur seperti ini, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi dia tidak boleh putus. Ini ada 4C. Kemudian saya mau 1, 2, 3, 4. Bisa juga ke bawah atau 1, 2, 3. Tidak bisa ya karena ini cuma 3 kalau segini. Berarti saya harus ambil 4C. Saya ambil yang lurus. Jadi ini adalah rantai utama. Lalu yang kedua, tentukan cabang. Cabang itu akan ketemu jika kalian sudah menemukan rantai utama. Jadi rantai cabang itu adalah C yang tidak ikut dalam rantai utama. Nah, ini udah kelihatan, yang ini adalah cabang. Ketiga, penomoran. Untuk alkana, penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang atau substituen. Nah, yang ini, kalau dari sebelah kiri, 1, 2, 3. Di nomor 3 ada cabang. Jadi kalau dari sebelah kanan 1, 2. Berarti di nomor 2 sudah menemukan cabang. Artinya penomorannya harusnya dimulai dari sebelah kanan. Nomor cabang ada di nomor 2. Lalu untuk cabang C-nya 1. Nah, C1 tadi kalian balik lagi ke deret homolog, C1 namanya metana. Nah, untuk cabang kita pakai akhiran il, jadi metana berubah jadi metil, etana berubah jadi etil, dekana berubah jadi dekil ya. Jadi untuk cabang kita ganti akhirannya dengan il. Nah, cabangnya C-nya cuma 1, metana berarti berubah jadi metil. Kemudian nomor cabang di rantai nomor 2. Untuk penamaan, sebutkan dulu nomor cabang, nama cabang, kemudian rantai utama. Nomor cabang nomor 2, kemudian nama cabang itu metil, rantai utamanya adalah butana. Nah, berikut ini adalah struktur yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya sama dari struktur tadi, cuman di sini saya tambahkan satu lagi cabang. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi saya pilih yang lurus, bukan yang bentuk L ke bawah ya. Nah, ini rantai utama, kemudian cabang, berarti ada 2 cabang nih, yang ini dan yang ini. Cabangnya ada sama nih, C-nya 1 berarti metil. Nah, ada 2 yang sama. Poin berikutnya bisa kalian dilihat di slide sebelumnya.
bahwa jika ada dua cabang yang sama, berarti ini cabangnya metil dan metil, maka kita perlu menambahkan awalan 2 itu berarti di. Karena ini 2, maka kita tambahkan awalan dimetil, bukan metil saja, karena ada 2 metil. Kalau 3 gimana? 3 berarti trimetil. Nah, berarti karena ini 2, kita tambahkan awalan di. 2,3 ini adalah nomornya. Nomor 2 dan 3, 2,3 dimetil. Ada rantai utamanya ada 4, namanya butana. Nah, alkena-alkuna, kalau alkena-alkuna itu ikatannya rangkap. Jadi ada yang rangkap 2, alkena, rangkap 3, alkuna. Untuk dari homolognya sama. Jadi semuanya sama, metana, etana. Nah, itu kalau alkana. Kalau alkena berarti kita ganti akhirannya ena. Jadi metena, etena, propena, butena, dan seterusnya. Lalu kalau alkuna kita ganti dengan ujungnya una. Metuna, etuna, propuna, butuna, pentuna. Begitu ya. Nah, untuk dari homolognya sama. Lalu untuk tata namanya seperti ini, sama. Yang membedakan adalah yang poin ketiga. Jadi pemberian nomor itu bukan dekat dengan rangkap, tapi dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, ini contoh alkena. Jadi ini saya punya struktur seperti ini. Cari rantai utama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalau lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga kalau membentuk ke bawah. Yang mana yang dipilih? Yang ke bawah. Kenapa yang ke bawah? Karena ini punya ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini tidak boleh lepas dari rantai utamanya. Kalau kita pilih yang lurus, ikatan rangkapnya berubah menjadi cabang. Itu tidak boleh ya. Jadi rantai utamanya yang ini. Nah, penomoran terdekat dengan rangkap. Berarti penomoran dimulai dari bawah. 1, 2, 3. Nah, di nomor 3 kita ketemu cabang. Cabangnya ada 2C, 1, 2. Berarti etana berubah menjadi etil. Nih, 2C etil. Lalu, nomor cabang ada di nomor 1, 2, 3. Penamaannya berarti 3. Etil. 1 itu menunjukkan ini ya, letak rangkapnya. Jadi yang ini di nomor 1, C nomor 1, maka 1 pentena. Kalau di sebelah sini rangkapnya berarti 2 pentena. Jadi yang satu ini menunjukkan posisi ikatan rangkapnya. Silakan dipahami. Nah, untuk alkuna sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan adalah rantai utamanya nanti kita ganti dengan una ya. Jadi untuk rantai utamanya kita ambil, berarti sama ya, ini rantai utamanya, lalu 1, 2, 3 di nomor 3 ada cabang, ini cabangnya sama tadi etil, lalu jadi namanya 3 etil 1 menunjukkan rangkapnya di posisi C nomor 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 berarti pentuna, begitu ya, karena ini rangkap 3. Baik, silakan dipahami. Lalu nanti mungkin bisa dikerjakan latihan ini supaya lebih memahami. Demikianlah materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.